Halo teman-teman semua, pada sesi ini kami akan mempresentasikan materi chapter 11 tentang praktik penentuan harga. Perkenalkan, kami dari kelompok B yang beranggotakan saya Olivia dan teman-teman saya yaitu Fatika dan Latifah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, penentuan harga untuk beberapa jenis produk. Kebanyakan perusahaan modern menghasilkan beberapa jenis produk dan bukan hanya satu produk, sehingga kita harus memperluas aturan penentuan harga untuk bisa memperhitungkan faktor keterkaitan permintaan dan produk. Penentuan harga berbagai jenis produk yang memiliki keterkaitan permintaan. Produk-produk yang dijual perusahaan bisa memiliki keterkaitan sebagai barang substitusi atau barang komplementer. Nah, dalam menentukan harga produk yang memiliki keterkaitan, sebuah perusahaan harus mempertimbangkan dampak dari perubahan harga salah satu produknya terhadap permintaan produk lain. Alasannya karena pengurangan harga sebuah produk menyebabkan turunnya permintaan produk substitusi yang dijual perusahaan yang sama, menyebabkan naiknya permintaan terhadap produk komplementer. Hubungan antar permintaan mempengaruhi keputusan penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan penghasil beberapa jenis produk melalui dampaknya terhadap pendapatan marginal. Maka, fungsi permintaan marginal dari perusahaan yaitu MRA sama dengan delta TRA per delta QA ditambah delta TRB per delta QB, atau MRB sama dengan delta TRB per delta QB ditambah delta TRA per delta QB. Pemanfaatan kapasitas pabrik dan penentuan harga produk yang optimum. Salah satu alasan penting bagi perusahaan untuk menghasilkan lebih dari satu jenis produk adalah agar bisa lebih memanfaatkan kapasitas pabrik dan kapasitas produksinya. Sebuah perusahaan yang memiliki kapasitas berlebih bisa mencari produk lain untuk dihasilkan, sehingga bisa lebih maksimum dalam memanfaatkan kapasitas pabrik dan kapasitas produksinya. Penentuan harga optimum untuk produk gabungan yang diproduksi dalam proporsi tetap. Produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan bisa memiliki keterkaitan tidak hanya dalam hal permintaan, tetapi juga dalam hal produksi. Saling ketergantungan produksi muncul ketika produk dihasilkan secara gabungan. Produk bisa dihasilkan secara gabungan dalam proporsi yang tetap atau berubah-ubah. Tingkat output terbaik bagi produk gabungan ditentukan pada saat penjumlahan vertikal dari pendapatan marginal masing-masing komponen produk gabungan sama dengan biaya marginal tunggal untuk menghasilkan keseluruhan paket produk itu. Tentuan harga optimum untuk produk gabungan yang diproduksi dalam proporsi variabel. Kasus produk yang dihasilkan secara gabungan dalam proporsi variabel terjadi secara lebih umum dibandingkan kasus produk yang dihasilkan secara gabungan dalam proporsi tetap. Dalam figur tersebut, garis yang melengkung adalah kurva transformasi produk dan menunjukkan berbagai kombinasi produk A dan produk B yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan pada setiap tingkat penggunaan input dan biaya total. Figur tersebut juga memperlihatkan garis ISO revenue yang menunjukkan semua kombinasi dari output produk A dan B yang menghasilkan pendapatan total yang sama bagi perusahaan. Dengan memperhatikan baik kurva transformasi produk maupun garis ISO revenue, maka dapat melihat dalam TC tertentu, perusahaan memaksimumkan laba dengan mencapai garis ISO revenue yang bersinggungan dengan kurva TC tersebut. Selanjutnya yaitu terkait diskriminasi harga. Nah, jadi apa sih arti dari diskriminasi harga dan
Gimana sih kondisi terjadinya diskriminasi harga? Nah, jadi diskriminasi harga ini mengacu pada penentuan harga yang berbeda-beda, pada kuantitas produk yang berbeda, pada waktu yang berbeda untuk setiap pelanggan yang berbeda, atau pasar yang berbeda, tetapi bukan berdasarkan perbedaan biaya. Nah, salah satu contoh diskriminasi harga yaitu penentuan harga oleh jasa potong rambut, angkutan umum, dan tiket pesawat yang lebih murah untuk anak-anak dan lanjut usia. Dalam ilmu ekonomi, diskriminasi harga bersifat netral dan menguntungkan bagi sebagian orang, tapi juga merugikan bagi sebagian lainnya. Nah, gimana sih kondisi terjadinya diskriminasi harga? Di sini ada 3 kondisi agar perusahaan itu dapat menerapkan diskriminasi harga. Yang pertama, perusahaan tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga produk. Lalu yang kedua, elastisitas harga permintaan terhadap produk tersebut harus berbeda untuk jumlah produk yang berbeda, pada waktu yang berbeda, untuk kelompok pelanggan yang berbeda, atau dalam pasar yang berbeda. Lalu kondisi yang terakhir yaitu jumlah produk atau jasa tersebut, kapan waktu digunakan atau dikonsumsinya produk tersebut, dan kelompok pelanggan atau pasar bagi produk tersebut harus dapat dipisahkan. Oke, selanjutnya dalam diskriminasi harga ini terdapat 3 tingkatan. Nah, tingkat pertama itu berkaitan dengan penjualan setiap unit produk secara terpisah dan mengenakan harga setinggi mungkin bagi setiap unit produk yang dijual. Diskriminasi harga tingkat pertama ini jarang ditemukan dalam dunia nyata karena untuk menerapkannya, perusahaan itu harus memiliki pengetahuan yang akurat tentang kurva permintaan masing-masing konsumen secara individu dan mengenakan harga setinggi mungkin untuk setiap unit produk yang dijual terpisah. Adapun yang lebih praktis dan sering terjadi itu diskriminasi harga tingkat kedua. Diskriminasi ini mengacu pada penentuan harga per unit yang sama untuk sejumlah atau sekelompok produk tertentu yang dijual kepada setiap pelanggan, kemudian memberikan harga yang lebih murah per unitnya untuk sejumlah atau sekelompok tambahan dari produk tersebut, dan seterusnya. Dengan melakukan ini, perusahaan itu bisa memperoleh sebagian surplus konsumen. Nah, meskipun diskriminasi harga tingkat kedua ini lebih umum terjadi dibandingkan yang tingkat pertama, diskriminasi harga ini juga terbatas untuk kasus-kasus ketika produk dan jasa dapat dengan mudah diukur. Lalu tingkat yang terakhir yaitu tingkat ketiga, ini mengacu pada penentuan harga yang berbeda-beda untuk produk yang sama dalam pasar yang berbeda sehingga pendapatan marginal dari unit terakhir yang dijual dalam setiap pasar sama dengan biaya marginal untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, jadi misalnya nih, jika perusahaan itu menjual sebuah produk dalam 2 pasar, pasar pertama dan pasar kedua, perusahaan tersebut akan memaksimumkan laba totalnya dengan menjual produk itu pada setiap pasar sehingga nantinya marginal revenue pada pasar pertama sama dengan marginal revenue pada pasar kedua sama dengan marginal cost-nya. Nah, tapi kalau misalnya marginal revenue pasar pertama itu lebih besar dari marginal revenue pasar kedua, akan menguntungkan bagi perusahaan untuk meredistribusi penjualan dari pasar kedua ke pasar pertama. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya marginal revenue pasar pertama itu lebih kecil dari marginal revenue pasar kedua, akan menguntungkan bagi perusahaan untuk mentransfer penjualan dari pasar pertama ke pasar kedua sehingga nanti didapatkan marginal revenue pasar pertama itu sama dengan marginal revenue pasar kedua. Oke, jadi salah satu contoh dari penerapannya itu perusahaan listrik yang biasanya menerapkan tarif yang lebih tinggi untuk kelompok rumah tangga dibandingkan untuk kelompok bisnis. Karena elastisitas harga dari permintaan untuk listrik ini sendiri lebih tinggi untuk kelompok bisnis dibandingkan untuk kelompok rumah tangga. Masih terkait dengan diskriminasi harga, selanjutnya akan dibahas terkait diskriminasi harga secara internasional dan dumping. Nah, diskriminasi harga internasional itu biasanya disebut dengan dumping. Ini mengacu pada penentuan harga yang lebih murah di luar negeri dibandingkan dengan di dalam negeri untuk komoditas yang sama, karena lebih tingginya elastisitas harga permintaan di pasar luar negeri.
elastisitas harga permintaan untuk produk monopolis lebih tinggi di luar negeri itu karena adanya persaingan dari produsen negara lain dalam pasar luar negeri. Ancaman terbesar dari menerima keluhan-keluhan tentang dumping ini adalah mengurangi keinginan untuk mengimpor dan menyebabkan tingginya produksi dan laba domestik atau biasa disebut dengan harassment thesis. Nah, dumping ini sendiri ada dua bentuknya. Yang pertama yaitu ada predatory dumping dan sporadic dumping. Predatory dumping ini penjualan sementara sebuah komoditas di bawah biaya produksinya atau pada tingkat harga yang lebih rendah di luar negeri agar bisa menyingkirkan produsen dari luar negeri dari persaingan. Dan setelah itu, harga di luar negeri akan dinaikkan untuk mengambil keuntungan dari kekuatan monopoli yang baru saja diperoleh. Pembatasan perdagangan untuk menghadapi predatory dumping juga dapat dibenarkan dan diizinkan untuk melindungi industri domestik dari persaingan yang nggak sehat. Pembatasan ini biasanya mengambil bentuk seperti pajak anti-dumping untuk menghilangkan perbedaan harga. Selanjutnya yang kedua yaitu sporadic dumping. Sporadic dumping ini adalah penjualan sekali-sekali, jarang-jarang itu sebuah produk di bawah biaya produksinya atau pada tingkat harga yang lebih rendah di luar negeri daripada domestik untuk menghabiskan kelebihan produksi yang bersifat sementara atau tidak diperkirakan sebelumnya tanpa harus menaikkan harga di dalam negeri atau domestik. Penentuan harga transfer. Nah, pada penentuan harga transfer, di sini akan membahas arti dan nilai penting penentuan harga transfer dan akan mengkaji aturan bagi penentuan harga transfer yang optimum pada saat tidak tersedianya pasar eksternal bagi produk antara atau produk transfer, pada saat tersedianya pasar eksternal yang merupakan persaingan sempurna, dan pada saat pasar tersebut berada dalam persaingan tidak sempurna. Arti dan sifat penentuan harga transfer. Desentralisasi dan pusat pengembangan laba yang semi-otonom juga menimbulkan perlunya penentuan harga transfer atau kebutuhan untuk menentukan harga produk antara yang dijual oleh sebuah divisi semi-otonom suatu perusahaan yang berskala besar dan dibeli oleh divisi semi-otonom lain dari perusahaan yang sama. Penentuan harga yang sesuai untuk produk antara yang dijual oleh sebuah divisi otonom kepada divisi semi-otonom lainnya memiliki nilai penting yang krusial bagi efisiensi masing-masing divisi. Arti penting tersebut yaitu, yang pertama adalah harga yang dibayar oleh sebuah divisi dalam perusahaan untuk produk antara yang dihasilkan oleh divisi lain mempengaruhi output dari setiap divisi. Dan yang kedua adalah harga-harga transfer mempengaruhi tingkat laba dari divisi yang terlibat dalam jual beli produk tersebut. Selanjutnya, penentuan harga transfer jika tidak terdapat pasar eksternal untuk produk antara. Jika tidak terdapat permintaan eksternal untuk produk antara, divisi produksi bisa menjual barang antara tersebut hanya secara internal kepada divisi pemasaran perusahaan, dan divisi pemasaran bisa membeli barang antara itu hanya dari divisi produksi perusahaan, karena satu unit barang antara digunakan untuk menghasilkan setiap unit produk akhir, maka output barang antara dan akhir adalah sama. Yang kedua, penentuan harga transfer jika pasar untuk produk antara bersifat persaingan sempurna. Ketika pasar eksternal untuk produk antara tersedia, output dari divisi produksi tidak harus sama dengan output dari produk akhir. Jika output minimum dari divisi produksi melebihi jumlah produk antara yang diminta secara internal oleh divisi pemasaran, kelebihan produk antara yang dihasilkan bisa dijual dalam pasar eksternal produk antara itu. Di sisi lain, jika divisi pemasaran meminta lebih banyak dari yang dapat diselesaikan oleh divisi produksi pada tingkat output terbaiknya, kelebihan permintaan dapat dipenuhi dengan pembelian produk antara dari pasar eksternal. Namun demikian, harga transfer tergantung kepada apakah pasar eksternal bersifat pasar persaingan sempurna atau tidak. Yang ketiga, penentuan harga transfer jika pasar untuk produk antara bersifat persaingan tidak sempurna. Jika produk antara berada di pasar eksternal yang bersifat persaingan tidak sempurna, harga transfer produk antara untuk penjualan
di dalam perusahaan tersebut akan berbeda dengan harga produk antara di dalam pasar eksternal. Penentuan harga internal dan eksternal bagi produk antara yang dihasilkan divisi produksi akan menjadi salah satu bentuk diskriminasi harga pada tingkat ketiga. Selanjutnya adalah praktik penentuan harga biaya plus. Aturan penentuan harga yang paling banyak digunakan adalah penentuan harga biaya plus atau biasa disebut dengan markup pricing atau full cost pricing. Caranya adalah memperkirakan biaya variabel rata-rata atau AVC untuk memproduksi atau membeli dan memasarkan suatu produk untuk tingkat output yang normal atau standar. Kemudian perusahaan akan menambahkan biaya AVC sehingga memperoleh perkiraan biaya secara penuh. Kemudian perusahaan akan menambahkan markup atas biaya untuk memperoleh laba. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung markup atas biaya atau markup on cost dapat dihitung menggunakan rumus M sama dengan P min C per C, di mana M sebagai markup atas biaya, P sebagai harga produk, dan C sebagai biaya rata-rata teralokasi penuh untuk produk tersebut. P min C di sini sendiri bisa disebut juga dengan margin laba. Adalah evaluasi terhadap penentuan harga di atas biaya. Pemakaian penentuan harga biaya plus dalam dunia nyata disebabkan oleh beberapa kelebihan dari metode ini. Di antaranya adalah yang pertama, membutuhkan informasi yang sedikit dan tidak terlalu akurat. Yang kedua, penentuan harga biaya plus terlihat mudah dan sederhana untuk digunakan. Dan yang ketiga, penentuan harga biaya plus menghasilkan harga yang relatif stabil. Namun, dari berbagai kelebihan yang dimiliki, metode penentuan harga plus juga memperoleh beberapa kritikan terkait beberapa hal penting, yaitu yang pertama adalah penentuan harga biaya plus didasarkan pada biaya akuntansi dan historis, bukan pada opportunity cost. Yang kedua, penentuan harga biaya plus didasarkan pada biaya rata-rata, bukan biaya marginal atas produk. Akhirnya, penentuan harga biaya plus dikritik karena mengabaikan kondisi permintaan. Namun, dapat ditunjukkan bahwa produk dengan penentuan harga biaya plus akan menyebabkan terjadinya harga yang mendekati permaksimuman laba seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut. MR sama dengan P dikali 1 plus 1 per EP, di mana MR di sini adalah pendapatan marginal, P adalah harga produk, dan EP adalah elastisitas harga permintaan. Sedangkan untuk menghitung markup yang optimum dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. M sama dengan EP per EP plus 1 min 1. Ketiga, analisis inkremental dalam penentuan harga. Analisis inkremental dibutuhkan karena perusahaan harus mengubah harga produk atau outputnya, memperkenalkan produk baru, menerima pesanan baru, dan lain sebagainya. Analisis inkremental yang tepat dapat diperoleh jika seluruh perubahan langsung dan tidak langsung dalam penerimaan dan biaya akibat sebuah tindakan tertentu perlu untuk diperhitungkan. Sebagai contohnya, pendapatan inkremental akibat penurunan harga film Kodak mungkin lebih jauh kecil dibandingkan peningkatan biayanya. Akan tetapi, ketika peningkatan penjualan kamera Kodak akibat penurunan harga film juga diperhitungkan, terbukti bahwa tindakan tersebut mampu menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, penentuan harga pada beban tinggi, tarif dua bagian, pengikatan, dan penggabungan. Yang pertama adalah penentuan harga pada beban tinggi. Penentuan harga pada beban tinggi mengacu pada pembebanan harga yang lebih tinggi untuk barang atau jasa selama jam beban tinggi dibanding di luar jam beban tinggi. Contohnya, permintaan untuk beberapa jasa seperti listrik lebih tinggi selama beberapa saat, seperti saat di siang hari atau musim dingin, dibanding saat lainnya seperti saat siang hari atau di musim semi. Agar permintaannya terpuaskan, perusahaan penghasil listrik harus tidak mengoperasikan peralatan yang sudah kuno dan tidak efisien karena akan menjadikan biaya marginal lebih tinggi dan harga akan dibebankan terlalu tinggi. Yang kedua adalah tarif dua bagian. Tarif dua bagian mengacu pada praktik penentuan harga ketika konsumen membayar biaya awal untuk mendapatkan hak beli produk atau jasa. Contoh penentuan harga pada taman hiburan, di mana pengunjung mengenakan biaya untuk masuk selain biaya untuk setiap permainan yang mereka nikmati. Yang ketiga, pengikatan. Pengikatan mengacu pada keharusan bagi konsumen yang menyewa atau membeli produk, juga untuk membeli produk yang lain yang dibutuhkan menggunakan produk pertama.
Contohnya adalah ketika Xerox Corporation yang merupakan produsen mesin fotokopi satu-satunya pada tahun 1950-an, di mana mereka mengharuskan perusahaan yang menyewa mesinnya untuk membeli kertas dari Xerox juga. Kemudian yang keempat adalah penggabungan. Penggabungan adalah sebuah bentuk umum dari pengikatan, di mana perusahaan mengharuskan pelanggan yang membeli atau menyewa produk atau jasanya untuk membeli atau menyewa produk atau jasa lainnya. Dengan demikian, perusahaan di sini bisa meningkatkan laba totalnya. Yang terakhir, praktik penentuan harga lainnya. Terdapat beberapa metode penentuan harga lain yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penentuan harga gengsi. Penentuan harga ini mengacu pada penentuan harga yang tinggi dengan sengaja untuk menarik konsumen yang berorientasi pada gengsi. Misalnya, banyak orang yang membayar mobil dengan harga berkisar antara $30.000 sampai $70.000 untuk mengendarai mobil Mercedes sebagai bentuk mewakili gengsi mereka memiliki barang mahal tersebut. Yang kedua adalah penentuan batas harga. Penentuan batas harga mengacu pada penentuan harga yang ditargetkan oleh perusahaan dan kemudian mengembangkan sebuah produk yang memungkinkan bagi perusahaan untuk memaksimalkan laba pada tingkat harga tersebut. Contohnya adalah ketika mobil GM memiliki berbagai jenis, mulai dari jenis Cadillac yang dijual pada kelompok harga paling tinggi, jenis Buick yang dijual pada tingkat harga yang lebih rendah, dan juga mobil GM berukuran kecil untuk kelompok harga yang paling rendah. Yang ketiga adalah skimming. Skimming mengacu pada penentuan harga yang tinggi ketika sebuah produk diluncurkan dan secara bertahap harganya diturunkan. Hal ini biasanya terjadi pada perusahaan yang menjual barang tahan lama, seperti contohnya lemari es, mesin cuci, dan juga komputer pribadi. Yang keempat, penentuan harga nilai. Penentuan harga nilai mengacu pada penjualan barang-barang berkualitas pada tingkat harga yang lebih rendah dari sebelumnya. Dengan cara ini, perusahaan dapat menawarkan lebih banyak harga yang lebih murah. Contohnya ketika perusahaan Toyota yang merekayasa mobil termurah mereka, yaitu Tercel, yang menawarkan tenaga yang lebih besar dan berkendara lebih halus dari pendahulunya dengan harga yang lebih murah. Yang kelima adalah pengeimbangan harga. Strategi penentuan harga di mana perusahaan mengiklankan harga bagi produk atau jasanya dan berjanji akan mengimbangi harga yang lebih rendah dari yang ditawarkan oleh pesaing. Terus yang terakhir, penentuan harga melalui lelang. Penentuan harga melalui lelang adalah strategi penentuan harga di mana pembeli dan penjual melakukan penawaran untuk barang yang akan dijual. Salah satu contohnya adalah lelang yang dilakukan melalui internet dengan cara konsumen mengunggah harga yang ingin dibayar untuk barang atau jasa yang ditawarkan, kemudian fasilitas dari situs tersebut akan mempertemukannya dengan penjual. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan melalui WhatsApp group. Terima kasih.